dalam search engine, ya. Di antaranya adalah rank, authority, and relevance. Nah, untuk rank itu positionnya apa namanya website harus ada di dalam search ya. Jadi dia supaya ada search query enternya. Nah, maksudnya search query enter ini adalah kemarin kita sudah bahas satu kata yang bisa diakses ya di Google Rank ya dalam 1 detik. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai SEO ya, yang bagaimana yang kita bisa di-track supaya SEO teknik kita mempunyai impact ya, atau keuntungan untuk kita ya. Nah, website yang kita buat tersebut harus 1 sampai 5 spot ya, dari time to time ya, kemudian jobnya 10, 20, 30 spot. Nah, kemudian itu untuk yang rank. Sedangkan untuk authority ya, search engine section itu eh, menentukan bagaimana kredibel nggak website kontennya dilihat dari banyaknya link-link yang eh, terdeteksi atau yang tersambung dengan website kita ya. Jadi nanti kita bisa men-track ya dari waktu ke waktu bagaimana website kita itu apa namanya terindeks ya atau terdeteksi dengan metrik ya. Nah, contohnya di sini ada free tool yang disebut website grader ya, yang bisa menunjukkan bagaimana domain melink ke website kita ya. Nah, most rank adalah si most yang umum ya, logaritmically-nya scale-nya 10 point measure ya, global link authority atau popularitasnya. Nah, ini nanti Anda bisa klik SEO most general ya. Ini Anda bisa gunakan ini apa link untuk indeks ya. Kemudian relevansnya untuk faktor SEO juga demikian. Search engine tidak hanya melihat bagaimana Anda apa mengenerate satu kata ya, kata kunci ya. Nah, kemudian berdasarkan aktual teks yang ada di webpage kita ya, search engine kita itu melihat juga website structure ya. Jadi use of keywords-nya, di URLs, kemudian page formatting-nya, dan kemudian juga web page versus body text ya. Nah, kemudian nggak ada caranya mengetrack website kita kecuali dengan SEO basic ya, SEO basic. Nah, itu kita nanti akan bahas mengenai search engine yang kompleks ya. Bottom line-nya, jadi kita apa gunakan indeks yang berpikir seperti human beings ya. Nah, ini tidak mudah terjebak dalam website konten. Jadi kita yang dipikirkan hanyalah search engine-nya ya. Kalau kita ragu, kita error, nah itu kita bisa berganti indeks ya. Nah, di sini ada yang namanya teori long tail concept ya. Long tail concept ini teorinya adalah pendekatan secara logik ya, pendekatan secara logik untuk menggambarkan resources ya, resources yang banyak kemudian juga yang tidak dibuang gitu ya, tidak dibuang. Jadi misalnya seperti spam itu kan membanjiri email ya. Seperti itu apa namanya resources yang wasted gitu ya, yang dibuang-buangin ya, nggak dibaca gitu ya, karena dia adalah masuknya ke dalam spam. Nggak masuk ke dalam spam kita, kadang-kadang yang masuk ke inbox saja dalam bentuk email aja itu kita kadang-kadang kita buang tanpa kita baca ya. Nah, demikian halnya dengan scam ya, scam juga demikian ya. Nah, otomatis kalau ada iklan aja, kadang-kadang iklan masuk ke email kita males dibuka, langsung aja buang-buangin gitu kan ya. Nah, itu bisa apa namanya pendekatan yang tidak logis ya. Jadi belum tentu dibaca oleh potensial customer kita atau konsumen. Nah, ini adalah think of long tail. Jadi di sini teori long tail ya. Gimana teori long tail? Jadi di sini
eh, bisa dilihat yang paling populer. Nah, kemudian pengikutnya banyak, ya, pengikutnya banyak, ya. Jadi dia di sini apa namanya ikut aja gitu ya. Nah, sedangkan produknya itu dibelinya, nah makin lama makin kecil gitu ya, makin kecil. Jadi orang apa tidak makin lama makin besar gitu ya, produk yang dibeli atau yang dipesan gitu ya oleh konsumer konsumen atau customer ya, itu kami itu disebut the long tail. Nah, secara kritis SEO-nya itu bisa menggunakan keyword untuk optimasi ya, optimasi. Jadi kalau kita jualan sepatu misalnya, nah kita bisa eh, minta ke SEO rank supaya sepatu tersebut ya, kita jualan sepatu, nah supaya sepatu tersebut itu apa namanya memperoleh popularitas ya, popularitas yang tinggi ya, popularitas yang tinggi. Nah, itu kan kita memilih apa namanya kita pilih apa namanya SEO yang bisa menyediakan website untuk supaya sepatu kita itu apa tidak hanya laku tapi juga langgeng gitu ya, langgeng. Jadi dalam jangka panjang itu ada keuntungan tersendirinya ya. Jadi itu SEO yang seperti halnya tersebut ya. Misalnya Anda bisa pasarkan di IG, misalnya di TikTok ya, atau di YouTube ya, di YouTube. Nah, sekalian Anda buat misalnya video mengenai pembelajaran singkat gitu ya. Tapi kalau di YouTube itu kadang-kadang terbatas ya, terbatas durasinya. Oleh karena itu kadang-kadang orang lebih suka menggunakan SEO yang ya seperti apa namanya Sam Sam IG atau TikTok ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan bagaimana mengenai CPC dan difficulty ya dari volume ya. Nah, kita lihat di sini volume relevansinya antara produk yang kita akan pasarkan dengan apa namanya SEO yang atau SEM ya, dalam bentuk SEM yang akan membantu kita memasarkan produk kita gitu ya. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang tugasnya adalah Anda ngeling seperti yang sudah dari minggu lalu saya katakan itu Anda dari satu teman sekelas itu aja Anda sudah bisa memperoleh link ya 40 link ya. Nah, dari 40 link itu harus Anda kembangkan lagi supaya linknya juga bertambah. Jadi nanti dilihat di situ dari viewers ya atau subscribers yang ada Anda bisa menggunakan SEM atau SEO atau search engine IG atau TikTok ya yang dari teman Anda sekelompok. Nah, itu nanti tolong dipertahankan, di maintain ya. Nanti itu bisa disubmit sebagai hasil tugas. Jadi nanti dilihat di sini eh, s- kira-kira how to service-nya untuk mengatasi permasalahan apa namanya Rojali dan Rohana gitu ya. Eh, apa namanya di bidang SEO, SMM itu bagaimana caranya ya? Anda bisa menggunakan long tail keywords ya, ataupun Anda ngerank atau ngindeks ya search engine yang ranknya sudah tinggi gitu ya. Ya, jadi Anda posisi Anda hanya sebagai tail ya, long tail aja ya. Nah, long tail jadinya eh, seperti ada artis gitu ya, jualan donat gitu kan ya. Nah, itu Anda udah padahal udah di-review oleh orang lain tapi Anda review lagi, di-review lagi, di-review lagi gitu. Itu kan apa namanya? Makin lama makin panjang tuh long tailnya ya, makin panjang. Nah, tapi nanti dia lama-lama akan mengalami titik jenuh gitu ya, karena dia headnya itu di sini Anda lihat di sini headnya makin lama makin turun gitu ya. Headnya kan di sini ya, tapi makin lama makin turun karena dia apa pengikutnya makin lama makin sedikit ya, yang membahas mengenai donat tersebut gitu ya. Nah, pertama-tama aja dia bisa
mendapatkan pendapatan gitu ya, pendapatan yang mendadak gitu ya di sini ya. Dia bisa mendapatkan pendapatan yang mendadak, ya dia melonjak, tapi nanti dia lama-lama turun ya. Karena semakin lama orang kalau sudah pernah di review kan ya udah gitu, sekali dua kali gitu ya, nggak setiap SEM atau SEO bisa apa namanya mereview kembali produk tersebut. Satu hal mungkin apa namanya lama-lama dia karena tidak di maintain ya, tidak di maintain makanya apa namanya SEM dia itu makin makin turun gitu ya, karena dia hanya berpatokan pada misalnya dari gua di IG aja gitu atau gua di TikTok gitu ya, sedangkan di tempat lain tuh nggak dikenal gitu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Nah, di sini adalah konten is king ya. Jadi kita lihat di sini kita konten itu adalah raja ya. Jadi kita harus memperhatikan konten yang kaya akan apa keywords ya, keywords. Bukan kaya akan nasihat ya, tapi keywords ya. Nah, nanti spesifik keywordsnya itu bisa apa, mengubah drive trafficnya ke website yang kita miliki. Ya, jadi karena kita apa namanya menggunakan keywords tertentu ya, nah, otomatis drive trafficnya juga demikian ya, seperti kebanyakan kita ya yang membuat konten-konten panen-panen itu yang di luar negeri itu panen buah-buahan itu ya, satu dua masih menarik gitu ya, lama-lama kayaknya ini udah pernah gitu dibahas gitu ya di tempat lain gitu ya. Oleh karena itu ngapain dibahas lagi gitu ya, karena dia spesifik keywordsnya panen gitu ya, panen ya udah. Berarti ya udah isinya ya itu hanya panen buah-buahan liar seperti itu ya. Orang bisa menerkanya gitu ya. Bukan karena panen misalnya panen karena apa namanya pertanian yang dia miliki sendiri gitu ya. Bukan karena dia merancang apa namanya suatu teknik pertanian yang berbeda gitu ya. Tapi karena dia apa namanya menggunakan spesifik panen, ya udah panen berarti panen buah liar aja gitu di pinggir jalan gitu ya artinya. Jadi orang apa namanya mengarahnya ke sana gitu ya. Jadi kayak keywordsnya seperti itu. Jadi rich content adalah kata-kata yang seperti itu ya, rich content ya. Jadi selain kata-kata panen, kira-kira apa ya yang bisa mengkoneksi apa namanya suatu apa SEM gitu ya, suatu SEM the- di indeks ke SEO gitu ya. Nah, itu Anda harus bisa merancang hal tersebut ya. Jadi sederhana aja kalau di YouTube kan sebentar, jadi akan hanya tiga 1 menit atau 3 menit gitu ya. Nah, itu udah membuat apa namanya apa mengalir eh, perhatian atau trafficnya, drive trafficnya ke website kita ya. Baik, sampai di sini kalau nggak ada pertanyaan. Silakan dilanjutkan diskusi kelompoknya ya. Jadi Anda membuat kira-kira di antara teman sekelompok siapa yang kira-kira IG-nya atau apa namanya TikToknya lebih besar viewersnya atau subscribernya dibanding teman yang lain. Nah, kemudian Anda cari spesifik keywordsnya, mengapa akunnya dia lebih menarik ya, atau akun dia lebih mendatangkan viewers atau subscriber dibanding teman-teman yang lain gitu. Apa apa keistimewaannya ya? Kemudian dalam kontennya itu bergerak dalam bidang apa gitu ya, misalnya boga atau busana gitu ya, atau yang lainnya. Nah, itu atau wisata gitu ya. Nah, itu bisa diceritakan di sini ya. Nanti diceritakan kontennya itu dalam website kelompok Anda itu apa ya? Apa yang kira-kira dia bahas atau dia punya sehingga apa namanya arus viewers ya, arus viewers atau apa perhatian itu deras mengalir ke akunnya ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Apabila tidak ada pertanyaan, silakan berdiskusi ya dengan kelompoknya masing-masing mengenai konten
website Anda atau akun Anda ya. Baik. Nanti hasil diskusinya ya dibuat dengan eh, skema ini ya SERP ya dengan skema SERP. Jadi di sini skema SERP-nya. Nah, ini ada rank, dari segi otoritas, dan dari segi relevansi. Ya, relevansi dengan apa namanya indeks yang Anda SEO yang Anda indeks. Ya. Nah, jadi di sini didiskusikan akunnya tersebut dari sisi SERP, rank, authority, dan relevance. By the way, ini buku textbook ibu ini udah saya share kan ke Anda ya. Sudah, Bu. Ya, nah kalau sudah itu nanti bisa Anda lihat ya, bisa Anda lihat mengapa apa namanya tadi yang saya bahas akun Anda ya, akun Anda itu dia bukan sekedar long tail gitu ya, long tail marketplace ya, bukan long tail marketplace, tapi merupakan apa namanya raja di bidangnya ya, di bidang kontennya karena satu atau spesifik keywords ini ya. Baik. Jadi demikian dibahasnya dalam rangka atau frame-nya SERP ya, dalam rangka SERP. Diskusinya silakan dimulai antar kelompok. Hasil diskusinya nanti saya harapkan disubmit ke diananovi@gmail.com ke G Drive ya. Jangan di email ke satu orang gitu ya. Tapi satu kelompok dikumpulin di folder, kemudian kirimnya ke G Drive ya. Bukan dikirim ke email, tapi ke G Drive. Jadi terkumpul semua di G Drive ya. Jadi dibuat satu folder ya folder tugas kelompoknya. Nah, kemudian dikirimnya ke G Drive, bukan ke email. Ya, baik, Melanie. Ibu, saya izin bertanya. Jadi ini tugas yang baru itu, tadi kan Ibu bahas tentang 40 link kan, terus Ya. tadi masuk lagi ke akun TikTok teman kita yang punya viewers atau engagement yang gede, terus kita disuruh nyari kenapa itu bisa banyak gitu. Nah itu tugas aslinya itu gimana Bu? Saya belum paham, maksudnya yang buat minggu ini gitu. Iya, jadi dibahasnya dalam dalam bidang SERP ini, SERP. Dia secara apa namanya? Anda mengatakan apa namanya akun atau website teman Anda itu sudah memenuhi SERP, rank, otoritas, dan relevance. Ya Mm-mm. dari segi keyword tadi dari segi keyword jadi kalau misalnya dia di IG dia IG ranknya keberapa ya kemudian dia otoritinya apa ya dia sebagai admin misalnya ya atau dia di akun tersebut hanya sebagai misalnya staff gitu ya kan ada kan untuk apa namanya multi level marketing kan juga gitu ya jadi otoritasnya dia di akun tersebut sebagai apa dia pencipta atau di tukang sorot gitu ya nah kemudian relevansinya juga demikian ya relevansinya apa gitu ya. Jadi itu akun, maksudnya akun milik pribadi. Misalkan saya ini punya akun Bu, atau misalkan saya kerja di perusahaan Ini terus akun akun pakai tersebut ya perusahaan, pakai akun perusahaan tuh ini gimana akun Bu? pribadi. Ya, ya jadi relevansinya ya di dia itu pribadi. Jadi dia itu pribadi. Ya, jadi apa namanya relevansinya kalau dia pribadi bukan terkait dengan apa namanya kan kalau misalnya di kelompok kalau Anda ingin mengenerate sekarang buat lagi, nah itu dari segi authority kan berarti Anda sebagai anggota kan. Tapi Mm, kalau Anda bahas apa namanya akun Anda yang sudah ada gitu kan berarti kan nanti relevansinya dengan yang teman Anda itu hanya sebagai viewers ya, hanya sebagai viewers. Bukan mm, dia menciptakan bukan dia menciptakan akun ya, akun sendiri gitu ya. Jadi dia hanya sebagai viewers. Nah, relevansinya adalah keywordsnya tersebut ya, keywordsnya tersebut apa namanya dengan produk yang akan dipasarkan atau dijual di akun tersebut itu. Nah, dia dia sebagai apa? Nah, dia kalau hanya subscribe, hanya viewers, hanya mereview gitu ya, hanya mereview.
apa yang sebenarnya kan kayak yang artis jual donat itu kan juga udah punya IG, udah punya TikTok sendiri kan, dia udah mereview kan, tapi direview lagi gitu. Nah, direview lagi berarti kan relevansinya hanya sebagai viewers ya, atau subscriber. Jadi bukan bukan milik Anda gitu ya. Bukan milik Anda karena Anda mereview yang sudah direview oleh pemilik akunnya tersebut gitu ya. Nah, jadi Anda kira-kira ini Anda posisinya tersebut sebagai head atau long tail gitu ya. Nah, penilaian dari saya otomatis kan saya akan melihat akun yang sebagai head gitu kan. Kalau aku nih sebagai long tail, itu nanti kan kita mesti mencari lagi referensi lainnya gitu kan. Nggak jelas gitu ya. Seperti apa namanya, isu-isu gitu ya, isu-isu yang nggak jelas gitu. Nggak jelas banget gitu, ngapain di like gitu, ngapain di subscribe kan gitu kan. Jadi dia nggak punya kekhususan gitu ya, nggak punya kekhususan. Nah, itu makanya dibahasnya dengan ini, dalam rangka dibahasnya dengan SERP ini dari segi rank, authority dan relevance ya. Ngerti? Jadi gini Bu, kita tuh intinya bukan mereview sih, kita kayak menganalisis salah satu akun punya teman kita, akun pribadi, itu di TikTok ya Bu, atau Iya, di tiga bisa di iya, platform lain. iya. Kira-kira yang apa namanya ranknya tinggi gitu ya, yang ranknya tinggi gitu ya. Terus Kalau buat kalau buat platformnya itu bisa TikTok, IG atau bisa gimana Bu yang lain? ya di Apa? tempat yang lain bisa, ya, di tempat lain bisa YouTube bisa ya. Itu minimal harus satu platform media atau ada kayak kayak Bisa pemilihan. platformnya bisa berbeda ya. Hmm. Eh, tapi yang penting ada relevansinya ya. Jadi platformnya selain yang saya sebutkan bisa gitu ya. Tapi yang jelas Anda harus bisa menjelaskan kenapa apa namanya dia memilih platform tersebut gitu ya. Apakah itu dapat meningkatkan rank atau otoritasnya ya. Misalnya dia adalah sebagai tadinya sebagai viewers kemudian anggota atau karyawan ya. Nah, kemudian relevansinya ya. Jadi Demikian. platformnya itu pilih salah satu aja Bu antara Iya, salah YouTube, satu aja. TikTok atau IG pokoknya yang Satu paling famous kelompok, itu di mana satu gitu. kelompok satu aja. Satu kelompok satu aja terus kita misalkan nih ada anggota kita yang famousnya di YouTube berarti pilih YouTube aja gitu. Iya, heeh. Terus kita iniin apa itu kayak kenapa akun dia tuh bisa famous di situ kayak dari analisis dari segi rank, authority sama relevansi. Nah, Iya, nanti yang kita tuh kan sebagai hit nih Bu. Tadi kan ada sebagai hit sama sebagai long tail. Nah, berarti Ibu nanti yang sebagai long tail karena Ibu yang mereview akun kita kan Bu. Maksudnya iya, iya, kita yang menganalisis tapi Ibu yang mereviewnya nanti ya bagaimana analisis kita itu. iya, heeh. Ya demikian. Jadi analisisnya dalam rangka SERP ya, dalam rangka SERP ya. Jadi tiga hal ini ya. Si A akunnya ini, ranknya ini, otoritasnya sebagai apa, dia di situ, kemudian relevansinya apa ya. Relevansinya itu dalam hal apa gitu. Kenapa ada muncul keywords tertentu ya, keyword satu kata gitu, panen gitu. Nah, itu apa relevansinya dengan apa namanya SEM-nya ya, SEM-nya atau SEO-nya. Ya, baik. Oke, Ada lagi Bu. pertanyaan? Izin bertanya Bu, ini nanti output dari tugasnya itu kayak makalah atau PPT gitu Bu? Ya, satu halaman aja, satu Satu halaman halaman, diketik aja ya, satu halaman satu halaman diketik. apa sih namanya? Satu halaman PDF aja gitu ya Bu? Iya, di PDF aja bisa, terus Terus dikirimnya ke tugasnya itu Drive. dikumpulin bareng yang tugas sebelumnya ya Bu? Kenapa? Tugasnya dikumpul, kan Ibu tadi bilang kumpulinnya di Google Drive, terus kayak biar gak mencak-mencak kayak per kelompok aja kan Bu? Iya, Terus kan saya udah share Ibu Google Drive-nya ke Ibu buat hmm. tugas sebelumnya. Nah itu nanti kumpulnya di situ aja ya Bu? Iya, makanya di, dibentuknya di folder, di G Drive, di yananovi18@gmail.com. Jadi jangan dikirim ke email, tapi kirimnya ke G Drive. Oke. Satu Jadi itu aja halaman ya, Bu. aja, satu halaman ya, satu Oke. halaman diketik Word, kemudian di PDF kan ya.
Oke, jadi saya ulangin aja ya Bu. Misalnya buat teman saya takutnya belum begitu ini. Jadi tugasnya itu kita mencari salah satu media sosial ataupun platform media punya teman kita, salah satu anggota teman kita yang punya engagement atau viewers yang besar. Nah, itu kita analisis. Karena kita sebagai hit atau pemilik akun di sini, kita analisis akun kita itu dari segi SRFP, dari rank, authority, dan relevansi. Nanti Ibu sebagai long tailnya itu yang mereview akun kita, bagaimana analisis dari rank, authority, dan relevansinya. Nah, nanti dikumpulin dalam bentuk PDF satu halaman aja ke Google Drive. Itu bukan, Bu? Iya, iya, demikian. Benar. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, karena tadi udah diulang, pertanyaannya udah jelas ya. Hasilnya saya tunggu ya hari ini ya. Mudah-mudahan setelah ini kan nggak ada kuliah lain kan, Anda bisa langsung submit tugasnya nanti sore ya jam 5. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Maaf, Bu. Sampai jumpa. Deadline-nya nanti sore jam 5 ya, Bu? Iya, sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.